ASI adalah cairan hidup yang unik. Komposisinya berubah-ubah sesuai kebutuhan bayi. Bahkan, komposisi ASI dari ibu yang satu dengan lainnya sangat mungkin berbeda, dipengaruhi oleh kondisi dan kebutuhan bayi mereka masing-masing. Tidak ada rezeki ASI yang dipukul sama rata. Disinilah bukti bahwa Allah Maha Besar, Maha mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan individu hambanya, dan Maha memelihara kehidupan hambanya. Ingatlah bahwa Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, semata karena sibuk mengurus keperluan hambanya. Penelitian ilmiah telah lama takjub akan kehebatan ASI. Tak lain, sebab ASI mengandung komposisi sebagai berikut. 88% mengandung air, sehingga bayi yang menyusu tidak perlu menerima tambahan air putih atau sejenisnya. Bahkan kolostrum yang jumlahnya nampak sedikit, sejatinya tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi dan membuat bayi terhidrasi dengan baik. Berdasarkan panduan dari AAP, American Academy of Pediatrics, menambahkan cairan lain seperti air putih, air gula, formula bayi, dan cairan selain ASI tidak boleh dilakukan pada bayi baru lahir, kecuali ada indikasi medis. Bahkan saat cuaca sangat panas pun, bayi hanya perlu menyusu lebih sering sesuai keinginannya atau nursing on demand, tanpa perlu tambahan cairan selain ASI. Bayi yang sering menerima air putih secara rutin akan mengalami bahaya seperti 1. Kadar bilirubin bayi meningkat dan menyebabkan hiperbilirubinemia. 2. Keracunan air putih atau oral water intoxication dengan gejala muntah, diare, hipotermia, dan kejang karena kekurangan natrium. 3. Kurang gizi. Pertumbuhan bayi lambat hingga gagal tumbuh karena bayi kenyang oleh air putih dan tidak berselera menyusu. 4. Tidak mendapatkan antibodi optimal sebab frekuensi menyusunya berkurang. Komposisi kedua yaitu protein. Protein pada ASI terbagi menjadi dua jenis, yaitu whey dan kasein. Makin tinggi whey, makin mudah dicerna, dan makin tinggi kasein, makin sulit dicerna. ASI tinggi whey 70% dan rendah kasein 30%. Karena itu, ASI sangat mudah dicerna daripada susu sapi yang mengandung kasein 80% dan whey 20%. Sayangnya, whey pada susu sapi mengandung beta-laktoglobulin dan inilah pembawa potensi alergi protein susu sapi. Sedangkan whey pada ASI mengandung alfa-laktoglobulin yang memiliki fungsi utama untuk perkembangan otak. Alfa-laktoglobulin mengandung taurin dan asam amino triptofan yang sangat penting untuk membentuk zat-zat neurotransmitter atau zat penghantar informasi antar sel otak seperti serotonin dan melatonin. Serotonin berperan dalam meningkatkan fungsi otak dalam hal kecerdasan, kecepatan proses berpikir, daya ingat, regulasi emosi, perilaku anak, serta kualitas tidur. Sistem yang tidak seimbang pada serotonin dalam otak dapat menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan emosi dan perilaku anak di masa depan. Alfa-laktoglobulin juga kaya akan kandungan asam amino sistein, yaitu sebuah asam amino yang diperlukan dalam pembentukan glutathione. Glutathione merupakan sebuah antioksidan yang kuat untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan berguna untuk melawan infeksi. Alfa-laktoglobulin pada ASI sebesar 28%, sedangkan pada susu sapi hanya 3%. Padahal, alfa-laktoglobulin memiliki fungsi utama untuk perkembangan otak. Perbedaan mencolok ini menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang ditinggikan derajatnya dibanding makhluk ciptaan Tuhan lainnya semata karena diberi akal. Dan ASI adalah rezeki terbaik untuk mengoptimalkan potensi akal manusia. Protein dalam ASI juga mengandung nukleotida yang mempunyai peran dalam meningkatkan pertumbuhan dan kematangan usus, merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, dan meningkatkan penyerapan zat besi dan daya tahan tubuh.
Komposisi ketiga adalah karbohidrat. Laktosa adalah karbohidrat utama dalam ASI dan memenuhi 40 hingga 45% kebutuhan energi bayi. ASI adalah susu mamalia yang paling tinggi kadar laktosanya dibanding mamalia lainnya, dengan fungsi utama sebagai salah satu sumber energi untuk otak. Kadar laktosa yang terdapat dalam ASI hampir 2 kali lipat dibanding laktosa yang ditemukan pada susu sapi atau formula bayi sekalipun. Hal ini relevan dengan fokus utama perkembangan bayi manusia dalam 2 tahun pertamanya pada otaknya. Pernah kita mendengar adanya kejadian diare yang disebabkan karena tidak dapat mencerna laktosa atau lazim disebut intoleransi laktosa. Namun hal itu jarang ditemukan pada bayi yang mendapatkan ASI. Justru lebih sering terjadi pada bayi yang mendapatkan formula. Hal ini disebabkan karena penyerapan laktosa ASI jauh lebih baik dibandingkan laktosa susu sapi. Komposisi keempat adalah lemak. Kadar lemak dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi dan formula bayi. Oleh karena itu, lemak ASI menyumbang 50% kebutuhan energi bayi. Kadar lemak yang tinggi ini dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan otak yang cepat selama masa pertumbuhan bayi. Terdapat beberapa perbedaan antara profil lemak yang ditemukan dalam ASI dan susu sapi atau formula bayi, yaitu lemak omega 3 dan omega 6 yang berperan pada perkembangan otak bayi justru banyak ditemukan di dalam ASI. Di samping itu, ASI juga mengandung banyak asam lemak rantai panjang antara lain DHA dan ARA yang berperan terhadap perkembangan jaringan saraf dan retina mata. Susu sapi tidak mengandung kedua komponen ini. Oleh karena itu, hampir semua formula bayi ditambahkan DHA dan ARA. Tapi perlu diingat bahwa sumber DHA dan ARA yang ditambahkan ke dalam formula bayi biasanya diambil dari minyak ikan, alga, jamur, dan telur. Tentunya tidak sebaik dengan yang terdapat di dalam ASI. Penelitian postmortem mengatakan bahwa otak bayi yang mendapatkan ASI memiliki persentase DHA yang lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan formula, dan pada bayi cukup bulan yang mengkonsumsi ASI memiliki ketajaman penglihatan yang lebih tinggi dibandingkan bayi formula yang ditambahkan DHA dan ARA sekalipun. Penelitian lain menyebutkan bahwa ASI mengandung 200 jenis asam lemak dan memiliki kadar asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang. Sedangkan susu sapi lebih banyak mengandung asam lemak jenuh. Seperti kita ketahui, konsumsi asam lemak jenuh dalam jumlah banyak dan lama sangat tidak baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Komposisi kelima adalah vitamin. Secara umum, ASI mengandung berbagai vitamin yang diperlukan bayi. Contohnya, vitamin K dibutuhkan sebagai salah satu zat gizi yang berfungsi sebagai faktor pembekuan darah. Kadar vitamin K dalam ASI hanya 1/4 dibanding dalam formula. Bayi yang hanya mendapatkan ASI beresiko untuk terjadi perdarahan, walaupun angka kejadian perdarahan ini kecil. Oleh karena itu, pada bayi baru lahir, perlu diberikan vitamin K yang umumnya dalam bentuk suntikan. Vitamin D. Seperti halnya vitamin K, ASI hanya mengandung sedikit vitamin D. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena dengan menjemur bayi pada pagi hari, maka bayi akan mendapatkan tambahan vitamin D yang berasal dari sinar matahari, sehingga pemberian ASI eksklusif ditambahkan dengan membiarkan bayi terpapar sinar matahari pagi akan mencegah bayi menderita penyakit tulang karena kekurangan vitamin D. Vitamin E. Salah satu fungsi penting vitamin E adalah untuk ketahanan dinding sel darah merah. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan terjadinya kekurangan darah atau anemia hemolitik. Keuntungan ASI adalah kandungan vitamin E-nya tinggi, terutama pada kolostrum dan ASI transisi. Vitamin A. ASI tidak hanya tinggi vitamin A, namun juga tinggi bahan baku vitamin A, yaitu beta-karoten. Dan warna kolostrum yang kekuning-kuningan menjadi bukti tingginya beta-karoten dalam ASI. Hal ini juga membuktikan mengapa bayi ASI mempunyai tumbuh kembang dan daya tahan tubuh yang baik.
ASI juga mengandung vitamin yang larut dalam air. Hampir semua vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B, asam folat, vitamin C terdapat dalam ASI. Makanan yang dikonsumsi ibu berpengaruh terhadap kadar vitamin ini di dalam ASI. Kadar vitamin B1 dan B2 cukup tinggi di dalam ASI, tetapi kadar vitamin B6, B12, dan asam folat mungkin rendah pada ibu dengan gizi kurang. Komposisi keenam adalah mineral. Tidak seperti vitamin, kadar mineral dalam ASI tidak begitu dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi ibu dan tidak pula dipengaruhi oleh status gizi ibu. Mineral di dalam ASI mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih mudah diserap dibandingkan dengan mineral yang terdapat di dalam susu sapi. Mineral utama yang terdapat dalam ASI adalah kalsium, yang mempunyai fungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf, dan pembekuan darah. Walaupun kadar kalsium ASI lebih rendah dari susu sapi, tapi tingkat penyerapannya lebih besar. Penyerapan kalsium ini dipengaruhi oleh kadar fosfor, magnesium, vitamin D, dan lemak. Kekurangan kadar kalsium darah dapat menyebabkan kejang otot dan lebih banyak ditemukan pada bayi yang mendapatkan formula dibanding bayi yang mendapatkan ASI. Bayi yang mendapatkan ASI mempunyai resiko yang lebih kecil untuk mengalami kekurangan zat besi dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan formula. Hal ini disebabkan karena zat besi yang berasal dari ASI lebih mudah diserap, yaitu 60%, dibandingkan susu formula yang hanya terserap 4%. Mineral zinc dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan mineral yang banyak membantu berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan mineral ini adalah akrodermatitis enteropatika, dengan gejala kemerahan di kulit, diare kronis, gelisah, dan gagal tumbuh. Kadar zinc ASI menurun cepat dalam waktu 3 bulan menyusui, seperti halnya zat besi. Kandungan mineral zinc pada ASI juga lebih rendah dari formula, tapi tingkat penyerapannya lebih baik. Penyerapan zinc yang ada di dalam ASI sebesar 60%, sedangkan formula bayi 27%. Mineral lain yang juga tinggi kadarnya dalam ASI dibandingkan formula adalah selenium, yang sangat dibutuhkan untuk pembuatan enzim selenoprotein untuk menjaga sel otak dari penurunan kognitif. Selain itu, selenium juga berfungsi untuk metabolisme hormon tiroid, sintesis DNA, dan mencegah terbentuknya kanker dalam tubuh. Komposisi ketujuh adalah enzim. ASI mengandung 20 enzim aktif yang salah satunya adalah lizozim, di mana berfungsi sebagai faktor antimikroba. Kandungan lizozim dalam ASI 300 kali lebih banyak dibanding formula. Selain itu, ASI juga mengandung enzim lipase, yang berperan dalam mencerna lemak, dan enzim amilase yang berperan dalam mencerna karbohidrat. Dan keduanya mengubah lemak dan karbohidrat menjadi energi bagi bayi. Komposisi ke-8 adalah faktor pertumbuhan. Bayi terlahir belum seutuhnya matang fungsi organnya. Karenanya, nutrisi ASI mengandung faktor pertumbuhan tak lain agar kematangan fungsi organ tersebut dapat dilanjutkan walaupun bayi telah terlahir dari kandungan. Contohnya seperti faktor pertumbuhan epidermal yang berfungsi menstimulus kematangan usus bayi agar lebih baik mencerna dan menyerap nutrisi serta tidak mudah terinfeksi protein asing. Faktor pertumbuhan epidermal ini 2000 kali lebih tinggi pada kolostrum dibandingkan pada ASI selanjutnya. Contoh lain adalah faktor pertumbuhan saraf, retina, insulin, endotel, pembuluh darah, eritropoietin, hormon, dan adiponektin. Komposisi selanjutnya adalah faktor antiparasit, antivirus, anti-alergi, dan antibodi. ASI mengandung faktor anti-infeksi seperti K-imunoglobulin, sekretori imunoglobulin A, sel darah putih K, oligosakarida K. Namun, faktor anti-infeksi tidak dapat melindungi bayi dari infeksi berat seperti hepatitis, tuberkulosis, meningitis, serta polio, sehingga bayi masih memerlukan imunisasi. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan seringkali lalai untuk mensyukurinya. ASI
Tidak diragukan lagi kebaikannya. Sudahkah kita bersyukur dengan cara memperjuangkannya?